Tuhan, bikinlah saf anak-anak di tempat anak-anak. Kenapa anak-anak dibikin di sebelah aman? Nanti awak tegur marah ya. Enggak ditegur putus saf. Kayak mana Bang kasih tahu? Kalau ada anak-anak ribut biasanya itu, tapi jangan dibiarkan kebiasaan itu. Artinya kalau ada anak-anak ribut jangan pula melotot mata. Kau jangan ribut kau. Tandainya mah tahu. Besok tiga ke masjid, takut dia. Aduh itu. Jadi pertama kalau ada anak-anak ribut jangan dibiarkan. Karena ada orang bilang anak-anak biarkan aja lah. Enggak salah gitu. Kalau kita biarkan dia ribut, recok, jahil lagi dari masjid, berarti dia membenarkan dalam asumsi dia ini sesuatu yang dibenarkan akan terbiasa. Maka kita masih tahu nggak boleh begini. Aku depan rumahku masjid. Kalau aku telat masuk ribut anak itu, usah gitu. Lawannya lah pura-pura sholat kau nampak. Paling ku lulus kepala, jangan ribut ya Ustaz. Oh. Takkan marah dia itu caranya kan itu. Coba marah-marah panggil dia ya. Rupanya ya badannya beton, ototnya kawat, uratnya kabel. Bilang jika nah jadi hati-hati. Ya, makanya anak cepat-cepat sunat. Ya, jangan lambat-lambat. Sekarang udah ada sunat laser kan? Nggak tahu laser itu kayak laser betulan itu atau istilahnya laser. Nah, kemudian kencing. Dengar ibu-ibu yang muda-muda yang masih punya anak ya. Sana kaca kamar mandi, ini tempat sholat. Kencing anak di tengah. Segini kencing anak itu. Bukannya sembarangan, dilapkannya sudah tanah jadinya. Sudah. Setelah itu diambilnya lah kain kering, dilap-lapnya. Selesai, kering. Tapi itu dalam ilmu fikih najis hukmi. Dihukumkan najis walaupun tak kelihatan najisnya. Karena syaratnya harus disiram. Seharusnya siram, lap, baru ini langsung dikering-keringkan aja. Dah. Pergilah dia mengambil wudhu ke kamar mandi, kakinya teranjang. Keluar dari kamar mandi dia sudah berwudhu. Pijaknya keramik bekas kencing yang udah kering. Solat dia kemarin batal solatnya karena kakinya menginjak najis mukti. Makanya kata Nabi jangan kalian main-main dengan kencing. Salah satu ajab paling besar dalam kubur kencing. Laki-laki kalau mau kencing jongkok. Dan kau berdiri, kau mau sholat ke dakwah, mau sholat, ngambil wudhu, kencing kamar mandi, berdiri, mercik kencing itu ke celana. Menurutmu dapatan kali kau berwudhu, tapi badanmu tidak lagi suci. Syarat sholat, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Satu lagi bu, telepon tu, sajadah tu, sering-sering dicuci. Janganlah pula mencuci telepon sama saja semester genap, semester ganjil. Idul Fitri belum ada. Kalau tak datang Idul Fitri tidak dicuci. Itu salah, lain asal dijaga. Kayak kata orang, nggak boleh siapa pula melarang tidur di masjid? Di masa Nabi ada tidur di masjid. Di masa Nabi tak ada pakai ambil kayak gini. Sobat tidur kawan itu di masjid keluar jigongnya, nggak mungkin satu itu dicuci semua, wah tumpur masjid. Artinya kalau mau boleh jagalah jangan sampai tertidur yang mengeluarkan najis. Boleh di masjid, siapa yang larang? Tidur Pak Ustaz, makanya kau pakai tidur ala Nabi, mereng. Jambung begini, jadi kalaupun kau ngences ke tangan. Tidurnya gaya telungkup, telentak, mau gaya bebas, gaya semua dimainkan di masjid. Artinya hanya menjaga kebersihan masjid. Dua ya. Sekarang yang ketiga, mengetahui masuk waktu. Oh sekarang udah enak. Tak perlu bapak berikhtiar lagi, udah banyak tukang ajar di sini. Kemanapun kita ada di masjid, ada kompas, ada GPS, ada handphone, renteng deh. Kecuali kami dulu di pesantren, kami kan orang miskin. Jadi makan pun harus nyari, inilah kami membantui. Jadi guru-guru kami yang petani itu, ayah ikut kami membantui nanti ya, jangan ikutlah ya. Kami sambil membantu guru sambil belajar menghafal ilmu nahu. Kalamu nalab zulmu
pidu kastakem, sampai begitu. Nah, singkat kata, masuk waktu zuhur, nggak ada dengar azan, mana pula dengar di tengah hutan. Kayak mana ikhtiarnya? Diambil guru tulak kayu panjangnya semeter kira-kira sih, tancapkan dalam panas matahari. Wow. Kalau dia bayangannya ke depan, lurus ke depan, masuk zuhur. Kalau bayangannya menutup kita, berarti kita berdiri tak nampak bayangan, sama dengan bayangan kita, masuk salat asar. Begitu dulu. Jadi kalau kami pergi jalan-jalan, pergi sawah-sawah, hutan-hutan, gak ada juga mana-mana, jam pun bayar tak ada. Jangankan jam tangan, jam teger pun tak terbeli. Jadi gimana caranya? Tancapkan. Sama, ayo kau imam. Begitu. Sekarang usah. Jadi saya nggak menjelaskan nilai, udah banyak alat. Yang keempat, menutup aurat. Mana aurat laki-laki? Pusat lutut. Dua hadis yang kontradiksi. Dalam perang Khaybar, Nabi itu tarik ke sarungnya, nampak paha Nabi. Asumsi sahabat berarti paha bukan aurat. Berarti perbuatan Nabi menunjukkan paha bukan aurat. Tapi dalam hadis ada sahabat menunjukkan pahanya, kata Nabi tutup paha itu aurat. Nah, hadis ucapan paha aurat, hadis perbuatan paha itu bukan aurat. Sekarang bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Aurat atau tidak? Maka ada kaidah. Bila ada perbuatan Nabi, ada ucapan Nabi, mana yang didahulukan? Ucapan lebih prioritas daripada perbuatan. Jadi kalau perbuatan yang kita kiri duluan, ya nanti saudara-saudara kalau mau menikah cari janda dulu. Karena perbuatan Nabi menikahi 10 janda 1 gadis. Mau kalian mengamalkan itu kira-kira? Jadi hadis perbuatan Nabi menikahi janda, hadis ucapan Nabi nikahi gadis di antara kamu. Jadi perbuatan ucapan Nabi lebih didahulukan daripada perbuatan. Jadi aurat laki-laki itu lutut ke pusat. Kalau lutut ke atas, lutut ke bawah tidak bercelana, pusat ke atas tidak berbaju, sah solatnya sah, tapi tak berotak. Berotak, tak beradab, udah 4 kali bahasa itu. Kita kan Medan Bung. Nah itu. Nah, sekarang perempuan, mana orang perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah. Mana wajah? Awal terbit rambut di sini. Kemudian kalau di sini kan, maka tergantung di mana terbit rambutnya. Kalau ketika dia lahir dia ke dunia ini, dia memang udah bawa gennya di sini tumbuhnya. Maka saat berwudu bukan dari sini, tapi dari awal tumbuh rambut. Dijadikan dari ini sebagai mukanya. Nah, begini dia cara. Tapi kalau awalnya rambutnya di sini, gara-gara berpikir, belajar, kayak semalam yang dosen UMN itu kan Pak, capek dia menyelesaikan S3-nya, gitu mau diwisuda belum lagi kena toga, datang aja. Hati-hati juga yang ngambil S3. Ayamkan itu. Nah, jadi kalau awalnya rambutnya di sini, gundang, berubah kemari, maka membasuh yang botak di hukumnya sunnah. Itu kajian kita. Jadi perempuan tuh di mana wajahnya? Awal tumbuh rambut di sini sampai awal tumbuh jenggot di sini. Nah, jadi yang fitrah tadi khitan, gunting kuku, qasus syarif. Apa itu qasus syarif? Memendekkan kumis. Nah, sekarang kita kaji hukum dulu. Memendekkan atau mencukur? Mencukur atau menggunting? Menggunting karena hadisnya qasun. Kalau dia mencukur namanya khalqun. Maka waktu kita berangkat umrah, apa niat pertama? Niat. Setelah itu tawaf, setelah itu sa'i, setelah itu tahallul. Tahallul itu artinya bergunting. Kalau dia nggak mau pulang ke Medan botak, berarti sekedar beberapa helai, namanya qasur. Orangnya muqassir. Kalau dia tahu orang udah sampai aku di Mekah, digundul lagu, namanya khalqun. Orangnya namanya mukhallik. Kalau dia qasur, meringkas atau memendekkan, alatnya gunting. Kalau dia mukhallik, alatnya cukur. Jadi hadis tentang kumis itu bukan khalqun tapi qasun, bukan mukhallik tapi muqassir. Jadi yang betul
adalah menggunting sampai nampak bibir merahnya. Jadi kenapa sebagian orang lain yang guntingnya? Gunting, dicukur. Salah nggak? Hadisnya menggunting, kenapa dicukur? Fadilah. Kata Nabi, menggunting dapat 1 pahala, mencukur dapat 3 pahala. Mau 3 atau 1? 3. Makanya kalau berangkat umroh itu gundul aja sekalian, biar istighfar Nabi 3. Jadi kalau kita memendekkan, istighfar Nabi 1 untuk dia. Kalau dicukur, istighfar Nabi 3. Makanya yang mencukur mencari 3. Bisa lah 1 lagi biar pasang 4. Ya, nah, jadi itulah bahasa itu memang harus diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Mana lagi aurat tuh? Awal terbit sampai dagu. Jadi kalau ibu pakai telekung seperti itu, batal salat. Di mana batalnya? Ini aurat ini. Jadi di mana dibuat Pak Ustaz? Sini dibikin aurat. Bu Ustaz longgar, bawa jalan pandu. Mahal lagi ya. Adalah bikinan tahapan. Kemudian tangan. Ya, seluruh tubuh tadi kan aurat kecuali ini pergelangan. Ini ya, nah gini lah kira-kira. Nah, ini dan ini boleh tampak di luar dan di dalam sholat. Makanya kemana-mana pakai apa namanya? Manset atau handset. Karena aku bahasa Inggris orang curang-curang juga gitu. Aku kan ceramah di kampus ini, mana tahu aku salah, luruskan laku. Bahasa Inggris tangan apa? Handset. Kalau ini namanya handset. Kalau ibu pakai baju transparan, nampak dalaman. Ibu pakai baju dalaman yang panjang, namanya manset. Manset, handset. Siapa yang betul? Ibu di toko-toko pedagang, pedagang. Jadi pakai ini, mau manset, mau handset, terserah lah, pakai ini. Jadi kalau ibu tidak pakai itu, waktu kayak gini, tangan tertutup, tapi ketika takbir turun baju. Allah, ini aurat. Nah, jadi tutup sampai gini. Jadi kalau ada orang sholat begini nampak ini dan ininya, tidak batal sholatnya karena ini bukan aurat. Kemudian mana lagi termasuk aurat? Kaki. Kan usahakan pakai kaos kaki. Jadi kalau ibu pakai telekung, jangan cocokkanlah ini badan XL telekung S. Kenapa lah kakinya? Makanya tutup kaki, pakai kaos kaki kecuali sarungnya banyak. Ingat, menutup aurat itu, terbuka aurat itu bukan mesti ditengok orang. Kalau menutup aurat atau terbuka aurat mesti ditengok orang, sholat aja di dalam lemari. Kalau perlu nggak usah pakai baju, siapa yang nengok? Jadi bukan itu dalilnya. Terbuka aurat ditengok atau tidak. Hati-hati laki-laki yang sholat, kadang dia kena rokok, bolong-bolong. Apalagi yang begini-gini kan celananya. Satu lagi yang badannya agak gemuk itu suka lah pakai dalaman yang panjang. Udah badan gemuk, bajunya kaosnya kurang bakal. Nah, waktu idaman ketika sujud, wow, besar kali. Ya, gimana orang bilang ya kan? Kayak gitu, diperhatikan deh itu ya. Jadi Ustaz, boleh nggak sholat pakai baju terusan? Kayak baju terusan, baju kurung namanya kan? Oh, gamis, boleh. Asal itu telah tutup wajah yang betul-betul, ini dan ini, dan pakai kaos kaki, aman. Tapi sekiranya bertelekung, bermukena, itu lebih beradab. Tahu pergi jalan-jalan, pergi sholat dengan suami di Carrefour. Masjidnya cantik, wah, telekungnya banyak taiknya, taik nyamuk, taik cicak, taik jorong. Enggak nyangka dengan kebersihannya, sholat dengan seperti itu. Perhatikan wajah, perhatikan tangan, perhatikan sholatnya sah. Dah, selesai. Jadi yang kedua. Tapi panjang-panjang kali lupa nanti. Rukun kan gila kata-kata lagi kita jelaskan. Menjelaskan rukun lebih panjang. Kalau syarat cuma sejam, kalau menjelaskan rukun berjam-jam. Karena rukun itu mulai dari niat sampai assalamualaikum, kan panjang ya. Niat sekali, takbir sekali, Fatihah sekali, sujud sekali, rukuk sekali, iktidal sekali,
sujud sekali, tahiyat sekali, salam sekali, berarti 8 bulan. Karena 8 bulan sampai pertemuan 8 jam dia. Oke lah ya. Ada bertanya? Apa bu? Perlu pakai ini? Ya. Ya. Apakah tidak bisa disatukan jadi satu mandi? Sekali mandi dua niat itu Pak. Kalau memang tidak bisa, kapan harus mandi wilada dan kapan harus mandi? Ya. Dalam fikih ada namanya tasrikun niyah, menggabungkan beberapa niat dalam satu pekerjaan. Ya, yang sepakat ulama, wajib dengan wajib tak boleh digabung. Benar bu? Niat wajib dengan wajib tidak boleh digabung. Puasa atau mandi haid wajib, mandi nifas wajib, mandi wilada wajib, maka tak boleh digabung. Solat subuh sampai isya wajib. Kalau boleh digabungin, nak kali kita. Sengaja aku sholat subuh sekalian jumhur sekalian asar. Bahasa Arabnya orang Islam. Tuh, boleh ya? Yang wajib dengan wajib. Sunat dengan sunat boleh digabung. Ini hari Kamis. Siapa yang puasa Rajab, ya digabung dengan Kamis sah. Ada nggak puasa Rajab? Ada. Dia masuk bulan haram, tapi jangan dimestikan mesti sekian hari. Nah ya, letak kesilapan kita kan mesti sekian hari, mesti 3 hari turut-turut, mesti 10 hari. Puasa saja, puasanya jangan dalilnya puasa Rajab, tapi puasa bulan Arab. Padilahnya 70.000 begini, itu padilah hadis-hadisnya doi. Jangan beramal karena padilah. Penting beramal aja, ada syariat puasa-puasa, usah tanya, karena Allah yang bilang. Apa yang bilang? Salah satu ibadah yang tak tahu pahalanya adalah puasa saja melaksanakan syariat. Usah tanya berapa pahala. Nanti kalau kita tanya-tanya, kita beramal karena pahala itu. Padahal kata Allah, la yadkhulul jannata bi amalin. Kau masuk surga bukan karena pahalamu, tapi karena amal. Jadi sunat dengan sunat boleh kamu. Kapan mandi wilada? Ibu melahirkan normal jam 9 pagi, jam 1 boleh mandi. Tapi di pas nanti ada waktu kan? Tapi kalau ibu sesar operasi dengan keadaan. Satu wajib yang melahirkan itu bukan mandinya. Satu mandi karena melahirkan, satu mandi karena putus darah atau nifas. Udah? Baru? Wes? Udah lah ya. Nilai dulu. Saya mau ceramah lagi ke kemarin nanti di tentara. Tahu lah bini-bini tentara itu janji jam 2, jam 1 aku keluar di situ. Dari mana sudah turun? Kiri-kiri kali di tentara terlambat nanti ada yang panjang lehernya, ada yang pendek, ada yang bibirnya miring ke kanan. Hanya jangan sampai telat, supaya jangan banyak efek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattahu ya Ali ya Razzaq ya Karim iftah lana bil ilmi minal Qur'anil azim. Ij'al lana ya Allah sifatan wa salaman wa barakatan wa quwwatan fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Khususan ya Allah salamatan li jama'atina kafah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan ada menambah daripada ilmu untuk kita semuanya dan dapat kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pengajian kita pada Kamis hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.